Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu persamaan diferensial orde 2. Kalau kita lihat persamaan umum dari persamaan diferensial orde 2, kita dapat lihat pada layar, yaitu A dikali D kuadrat Y per DX kuadrat tambah B kali D per DX tambah C dikali Y ditambah sama dengan fx ya, fungsi X. Nah, di dalam hal ini A, B, dan C itu konstanta. Nah, penyelesaian dalam persamaan diferensial orde 2 ini kita dapat turunkan dalam bentuk ini penyelesaian umum. Kita jadikan seperti ini ya. Y sama dengan FK ditambah IK. Apa itu FK? Apa itu FK? Apa itu IK? FK merupakan singkatan dari fungsi komplementer. Nah, untuk mendapatkan FK, kita menyelesaikan, jadi selesaikan sisi kiri persamaan diferensial. Ini kalau kita bagi persamaan ini ya, ini ada sama dengan di sini kan. Nah, ini sisi kiri dan ini sisi kanan. Seperti itu ya. Nah, selesaikan sisi kiri persamaan diferensial tersebut. Kemudian dengan asumsi fx sama dengan 0. Fx sama dengan 0. Jadi sisi kanannya 0. Kita asumsikan sisi kanannya 0. Ini untuk mencari fungsi komplementer ya. Nah, untuk mencari apa tuh IK? Nah, IK ini merupakan singkatan dari integral khusus. Oke. Nah, bagaimana mencari IK? Yaitu sisi sebelah kanannya, yaitu fx ya, itu dijadikan bentuk CDE ya, CX kuadrat. Di kita ada CDE di sini, CDE itu konstanta dikali DX ditambah E. Nah, jadi kita jadikan bentuk-bentuk seperti itu ya untuk mencari IK. Ini diberikan Y ya, Y sama dengan. Nah, kemudian kita nanti cari berapa tuh C-nya, berapa itu D-nya, dan berapa itu E-nya. Nah, dalam menyelesaikan persamaan diferensial orde 2, maka ada 3 langkah plus 1 ya yang perlu kita tempuh. Langkah yang pertama yaitu langkah 1, cari FK-nya ya. Pertama cari FK-nya dulu, fungsi komplementernya dulu kita cari. Nah, fungsi komplementer didapatkan itu dengan menyelesaikan persamaan sisi kiri ya dengan asumsi fx sama dengan 0. Yaitu kita asumsikan bentuknya itu seperti ini jadinya. A D kuadrat Y sisi kiri kan ya, tambah, tunggu ini, bentar ya. Ini sama dengan 0 ya asumsinya. Oke. Nah, kemudian kita akan menggunakan sesuatu istilah yang dinamakan
persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik. Ini untuk mempermudah penyelesaian ya. Disimbolkan dengan simbol M yang menyatakan M ini adalah D per dx. Kemudian M kuadrat itu berarti turunan kedua Y terhadap X. Oke. Nah, maka persamaan ini yang di atas ini akan menghasilkan persamaan karakteristik A dikali M kuadrat ditambah B dikali M ditambah C sama dengan 0. Nah, setelah kita memiliki persamaan karakteristik ini, nah ini disebut persamaan karakteristik ya. Persamaan karakteristik. Nah, bentuk seperti kan familiar ya. Familiar. Jadi bentuk seperti ini kita akan memiliki solusi berupa akar-akar persamaan yaitu M1 dan M2. Kan gitu ya. Solusinya kan berupa itu ya. Nah, solusi berupa M1 dan M2. Nah, ketika kita memiliki kasus seperti ini, maka pasti ada 3 kemungkinan kan ya. Kemungkinan pertama, M1 dan M2 itu berbeda, ya kan? Itu kemungkinan yang pertama. Jadi kemungkinan 1 ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama, M1 dan M2 itu bilangan real tetapi tidak sama. Oke. Nah, kemudian yang kedua, M1 dan M2 bisa jadi real juga dan sama. Nah, kemudian bisa jadi M1 dan M2, kemudian yang ketiga ini merupakan bilangan kompleks. Bilangan kompleks yang terdiri atas bilangan real kita sebut alfa dan bilangan imajiner kita sebut beta. J kali beta, J itu kan akar min 1 ya. Ini bilangan imajiner. Oke. Nah, sedangkan penyelesaian dari M1 dan M2 ini kita pakai rumus yang biasa ya. Biasa kita gunakan M1 dan M2 ini sama dengan min B ya kan plus min akar B kuadrat min 4A dikali C dibagi 2A. Oke. Nah, hasil ini ya ada 3 kemungkinan ya. Bisa kemungkinan pertama, kemungkinan kedua atau kemungkinan ketiga. Nah, ketika kita menemukan hasil dari persamaan karakteristik ini menghasilkan M1 dan M2 real dan tidak sama, maka solusi dari FK yang dihasilkan menghasilkan bentuk seperti ini. Y sama dengan A dikali E pangkat M1X ditambah B E pangkat M2 kali X. Nanti bentuk dari FK-nya. Dari fungsi komplementer. Kita kasih kotak ya. Tapi ini baru FK-nya ya, belum IK-nya ya. Tadi kan solusi itu kan FK tambah IK. Kemudian jika kita menemukan kasus hasil M1 dan M2 itu sama, maka bentuk FK-nya akan menjadi Y sama dengan E pangkat M kali X. M-nya sama ya, M1 sama M2 sama dengan M gitu ya, sama dengan M. Kemudian dikali dengan A tambah BX.
A dan B ini merupakan konstanta ya. Konstanta. Oke, kita kotak. Nih masih FK juga. Masih langkah pertama yang mencari FK ya. Nah, jika hasilnya bilangan kompleks, maka bentuk FK-nya akan menjadi Y sama dengan E pangkat alfa dikali X, kemudian dikalikan dengan A cos beta X. Beta dari sini ya, ini beta, ini alfa. Kemudian ditambah B kali sin beta X. Kita beri kotak dulu. Ini kalau kita perhatikan, alfa ini menentukan dari amplitudo sinyal ya. Ini kan kalau sinyal punya amplitudo ya. Nah, besarnya amplitudo ini kan kalau kita punya sinyal seperti ini, sinusoidal yang makin kecil ya, seperti itu ya. Nah, frekuensinya ini ditentukan oleh beta cos beta X tambah B kali sin beta X. Nah, beta ini kan menentukan frekuensi sinyalnya kan. Nah, sedangkan amplitudonya ditentukan oleh alfanya ini, menentukan amplitudonya. Ini kalau dari sisi fisik ya, seperti itu logikanya. Ini baru langkah yang pertama nih, Nah, kemudian lalu bagaimana jika kita menemukan bentuk yang lain? Nah, bisa juga ada bentuk lain ya, sebetulnya bentuk lain jika persamaan karakteristik atau persamaan FK-nya itu merupakan seperti ini. Kita menemukan kasus ya, di mana bentuknya seperti ini, persamaan diferensial seperti ini, dx ditambah n kuadrat y sama dengan 0. Jika ada bentuk seperti ini, maka penyelesaian yang dihasilkan berupa bentuknya y sama dengan a cos nx ditambah b sin nx. Bentar ya. B dikali sin nx. Nah, ini bentuk yang keempat ya. Nah, jika persamaan diferensial itu berbentuk seperti ini, dikurang n kuadrat y sama dengan 0, maka bentuk penyelesaiannya adalah seperti ini. Cos ya, hiperbolik, tambah nah seperti ini. Mungkin kita akan lebih paham kalau sudah mengerjakan contoh soal. Ini langkah pertama. Oke, temukan dulu FK-nya ya kan. Nah, langkah yang kedua itu menghitung ininya, IK-nya ya, menentukan IK-nya. Langkah kedua mencari IK ya, cari IK-nya. Cara bagaimana? Yaitu tadi bahwa kita gunakan bentuk umum dari sisi kanan persamaan ya, dalam bentuk y sama dengan c x kuadrat ditambah dx tambah e. Lalu nanti selesaikan atau cari c, d, dan e. Ini c, d ini konstanta. Ini dengan cara substitusi ya. Kemudian langkah yang ketiga,
ini ya masukkan ke persamaan umum. Persamaan umum. Ini persamaan umumnya kembali ke yang tadi ya, sama dengan FK ditambah IK. Nah, persamaan inilah yang merupakan persamaan akhir dari solusi persamaan diferensial orde 2. Ini 3 langkah yang utama. Ada lagi sebetulnya, kan tadi saya sampaikan 3 plus 1 ya. Langkah yang keempat, ini tambahan sebetulnya, ini di luar dari matematika murni, yaitu eh, untuk penyelesaian kasus ya. Langkah yang keempat yaitu, di sini kan tadi kalau kita perhatikan ada variabel A, variabel B, ya kan? Konstanta A, konstanta B. Di semua solusi ada tuh A, B semua ya. Nah, langkah yang keempat ya berarti ini cari A dan B melalui kondisi awal yang diketahui. Seperti kemarin kita sudah membahas contoh kasus kapasitor ya, berarti muatan awalnya berapa? Tegangan awalnya berapa? Kalau induktor berarti arus awalnya berapa? Gitu. Nah, kalau kita tahu arus awal, kondisi awal, tegangan awal, kapasitas awal, muatan awal, maka kita bisa menghitung berapa sih A-nya, berapa sih B-nya. Gitu ya. Oke, jadi 3 langkah plus 1 ya. Ini langkah yang keempat, nih tambahan untuk kasus-kasus real. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama ya. Mungkin kalau dengan contoh soal kita akan lebih mudah ya untuk memahami. Contoh yang pertama, nah, kita ada persamaan diferensial. Oke. Nah, selesaikan persamaan diferensial ini. Soalnya seperti itu ya. Maka kita akan selesaikan dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan di awal tadi. Langkah 1 itu mencari FK-nya melalui persamaan karakteristik. Nah, kita bentuk persamaan karakteristiknya yaitu M kuadrat ditambah 3M ditambah 2 sama dengan 0. Maka M1 M2 sama dengan minus 3 plus minus B kuadrat, 3 kuadrat ya kan, B nya kan 3 ya, dikurang 4 kali 1 kali 2. Oke, dibagi dengan 2 kali 1. Maka di sini M1,2, M1 dan M2 ya, min 3 plus min akar berapa nih? 9 dikurang 8 ya. 4 kali 2 kan 8. 1 berarti bagi 2. Berarti M1 sama dengan min 3 tambah 1 per 2, yaitu sama dengan min 1 ya. Terus M2 sama dengan min 3 kurang 1 per 2 sama dengan min 2. Nah, kita sudah dapat M. Nah, ternyata M-nya ini, M1 dan M2 itu real dan tidak sama. Maka persamaan umumnya tadi kita sudah tahu ya, persamaan karakteristik umumnya Y sama dengan A dikali E pangkat M1X ditambah B dikali E pangkat M2X. Ini persamaan umumnya ya. Nah, kita masukkan angka-angkanya M1 dan M2 berarti Y sama dengan A dikali E pangkat min 1X ya kan, ditambah B dikali E pangkat min 2X. Ini baru FK-nya nih. Baru FK. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke langkah 2, yaitu cari IK. Integral khusus. Nah, kebetulan di sini kan fx-nya 0 ya. Ya berarti sudah pasti IK-nya juga 0 ya. Maka IK-nya ya 0.
Itu sama dengan 0 ya. IK-nya 0. Oleh karena itu eh kita langsung masuk ke langkah 3. Ini kita garisin. Nah, langkah 3 ini persamaan umumnya, penyelesaian umumnya bentuknya Y sama dengan FK tambah IK. Maka Y sama dengan A E pangkat min X ditambah BE pangkat min 2X. Maka ini hasilnya ya. Hasil dari soal nomor 1. Mudah ya. Oke, sekarang kita bahas lagi soal nomor 2. Mungkin kasusnya agak berbeda dikit ya. Kita punya soal seperti ini sama diferensial order 2. Oke. Nah, langkah 1 kita diminta selesaikan sama diferensial ini. Langkah 1 yaitu cari FK melalui persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik. M kuadrat ditambah 4M ditambah 4 sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian kita langsung selesaikan. M1 M2 sama dengan min 4 plus min 4 kuadrat min 4 kali 1 kali 4 dibagi 2 kali 1 sama dengan min 4 plus min ini berapa, 16 kurang 16, 0 berarti ya, akar 0 bagi 2. Berarti M1 sama dengan min 4 per 2 sama dengan min 2. M2 sama dengan, sama juga ya, min 4 per 2 ya sama dengan min 2 juga. Nah, oleh karena itu kita mendapatkan bentuk yang berbeda dengan yang soal nomor 1. Nyata M1 dan M2 real, bilangan real atau R ya. Nah, untuk itu bentuk umumnya seperti ini ya. Tadi kita sudah lihat di atas ya bentuk umumnya, berarti pakai yang kedua nih, yaitu E pangkat MX kemudian A ditambah BX. Ini baru FK-nya nih. Langkah kedua, ayo masukkan dulu ya M-nya ya. Y sama dengan E pangkat min 2X A tambah BX. Oke. Langkah kedua cari IK. Nah, kebetulan IK-nya juga 0 juga di sini. Ya, karena F-nya kan 0 di sini ya. Oke, berarti langsung ke langkah yang 3. Persamaan umumnya ya, Y sama dengan FK tambah IK. Berarti Y sama dengan E pangkat min 2X A tambah BX. Sekali lagi kita tidak tahu A dan B-nya berapa, karena memang tidak ada informasi tentang nilai awal. Oke, ini sudah selesai nomor 2, ini jawabannya ya. Kemudian kita cari variasi soal yang lain ya. Nomor 3, kita cari variasi soal yang lain. Oke. Nah, langkah 1. Langkah 1 cari FK ya. Persamaan karakteristik. M kuadrat ditambah 4M ditambah 9 sama dengan 0. Maka M1 dan M2 sama dengan min 4 plus minus 4 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 9 dibagi dengan 2 kali 1. Oke. Kita dapatkan
M1 dan M2 sama dengan min 4 plus minus, ini akar berapa nih? 16 dikurang 36 ya. Berarti minus 20. Minus 20 bagi 2. Nah, di sini kan minus 20 diakarkan tidak bisa ya, maka dia sebetulnya bilangan imajiner. Nah, kita bisa juga eh, seperti ini kita selesaikan ya. Jadi minus akar 20 itu kan sama dengan akar min 1 dikali akar 20 kan ya. Maka ini akan menjadi J dikali akar 20 kan ya. Karena J itu kan akar min 1. Oke, oleh karena itu ini kita bisa selesaikan. Ini saya hapus kembali. Ini sama dengan minus 4 plus minus J akar 20 dibagi 2. Nah, ini kan bisa keluar ya akar 20 ya. 20 kan 4 kali 5, 4-nya diakarkan jadi 2. Maka sama dengan minus 4 plus minus ini J 2 dikali akar 5. Itu ya kan 4-nya keluar ya. Dibagi 2. Ya sama dengan masing-masing bagi 2 ya. Minus 2 plus minus J dikali akar 5. Nanti kita ingat bentuknya ya. Kan bentuknya kan seperti ini ya. Alfa ditambah J beta ya. Alfanya di sini minus 2 ya kan. Betanya ini alfa ya. Alfa minus 2, beta sama dengan akar 5. Nah, oleh karena itu bentuknya ya, kalau ini kan M1 dan M2 ini bilangan kompleks karena mengandung imajiner ya. Yang imajiner kan yang beta ini, yang realnya kan yang alfa ini. Nah, kemudian kita tahu bentuknya ya, bahwa kalau seperti ini ya berarti FK-nya bentuknya akan menjadi seperti ini. Y sama dengan alfa X dikali A cos beta X ditambah B sin beta X. Nah, kita masukkan alfa dan betanya, maka akan menjadi Y sama dengan E pangkat min 2X A kali cos akar 5X ditambah B kali sin akar 5 X. Maaf nih, X ya saja, bukan diakarin ya, dipisah. Akar 5 dikali X itu, X di luar. Oke, inilah oke, ini kan baru langkah 1 ya, ini baru FK-nya nih. FK. Nah, kebetulan juga ternyata IK-nya juga 0 ya. Maka langkah 3-nya ya udah Y sama dengan FK tambah IK. Itu Y sama dengan E pangkat min 2X A kali cos akar 5X ditambah B sinus akar 5X. Oke, inilah solusi dari persamaan diferensial nomor 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 ya, variasi yang lain lagi. Variasi yang lain lagi, di mana kita menemukan persamaan diferensial yang bentuknya seperti ini. Nah, kan kalau kita perhatikan bentuknya kan mirip yang seperti ini ya. Nah, n-nya ini n kuadrat sama dengan kan ini 16 ya. Kan bentuknya sama tuh. Maka
N sama dengan 4 ya. Oke. Nah, di sini maka solusi dari persamaan diferensial ini mudah ya. Y sama dengan A dikali cos 4x ditambah B dikali sinus 4x. Ini sudah langsung. Oke, sekarang nomor 5, bentuk yang lain lagi, yaitu sekarang minus. Tadi kan plus, sekarang minus 3y sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat, bentuknya kan sudah seperti ini kan. Seperti yang tadi kita sudah bahas. Nah, di sini n kuadrat sama dengan di sini nih, posisinya kan sama nih. Di sini 3, di sini ya n kuadrat ya, berarti 3. Maka n akar 3. Nah, kita bisa masukkan y sama dengan, penyelesaiannya merupakan bentuk seperti ini. Kosinus cos ya, kosinus hiperbolik ditambah oke. Itu contoh dari beberapa soal persamaan diferensial. Nah, sekarang bagaimana kalau yang IK-nya itu tidak nol ya? Maka kita masuk contoh soal nomor 6 ya, di mana IK-nya tidak nol ya. Kita ambil contoh misalnya dikurang 5 d per dx tambah 6y sama dengan x kuadrat. Nah, ini tidak nol nih, fx-nya tidak nol. Maka untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini, langkah 1, kita cari fk-nya dulu, kemudian kita cari persamaan karakteristiknya ya, untuk mencari fk ya. Karakteristik m kuadrat dikurang 5m ditambah 6 sama dengan 0. Nah, yang sebelah kanan dinolkan ya. Tadi seperti kaidah yang di awal, maka untuk mencari fk, selesaikan sisi kiri persamaan diferensial dengan asumsi fx sama dengan 0. Oke. Kemudian kita cari akar-akarnya, m-nya berapa? M1, M2 sama dengan minus kali minus 5, ya berarti 5 ya. Plus minus min 5 kuadrat dikali 1 dikali 6. Kan b, min b plus minus b kuadrat dikurang 4ac. Oh, salah nih ya. B kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 6 dibagi dengan 2 kali 1. Oke. Ini karena min b, b-nya tuh min 5, berarti min b-nya berarti 5 ya. Ini sama dengan 5 plus minus akar 25 dikurang 24 ya, 1 berarti per 2. Maka M1 sama dengan 5 tambah 1 per 2 ya kan, sama dengan 3. M2 sama dengan 5 kurang 1 per 2 sama dengan 2. Jadi M1 nya 3, M2 nya 2. Nah, berarti kan ini akar realnya akarnya real dan tidak sama ya. Berarti pasti bentuknya gini. Jadi M1 dan M2, M1 dan M2 tidak sama, kemudian real. Nah, maka pasti nanti bentuknya seperti ini untuk FK. Bentuknya ya sama dengan A kali E pangkat M1X ya, ditambah B E pangkat
M2X. Nah, dalam kasus ini kan M1-nya sudah tahu, M2-nya juga sudah tahu. Berarti sama dengan A dikali E pangkat 3X ditambah B E pangkat 2X. Nah, ini baru mencari FK-nya nih. Ini baru FK. Sekarang kita mencari IK-nya. Kita sebelah kanan aja ya. Langkah 2. Mencari IK. Integral khusus. Nah, kita kaidahnya kan tadi kita masukkan dalam bentuk persamaan umum ya. Sebelah sisi kanannya ya. Kita masukkan dalam bentuk CX kuadrat ditambah DX ditambah E. Turunan dari Y yaitu D per DX. Tunggu bentar. D per DX. Kita turunkan ya. 2CX ditambah D. Gitu kan ya. Kemudian kita turunkan lagi sama dengan sorry sama dengan 2C. Oke, bisa paham ya? Kan Y-nya segini. Ini persamaan umumnya. Kemudian kalau kita turunkan D per DX ya segini. 2CX tambah D. Kita turunkan lagi menjadi turunan kedua, maka menjadi 2C. Nah, maka kita masukkan ke dalam persamaan yang sebelumnya ya di soal. Dikurang 5D per DX ditambah 6Y sama dengan X kuadrat. Oke. Lalu kita lanjutkan kembali. Berapa tuh D per DX kuadrat? Nah, D per DX kuadrat itu kan tadi ini ya 2C ya. Dari atas kita lihat. Maka dapat 2C dikurang 5 dikali berapa D per DX? D per DX itu 2CX tambah D, ya kan? 2CX tambah D tambah 6Y. Y berapa Y itu? Y itu ya ini tadi CX kuadrat ditambah DX ditambah E sama dengan X kuadrat. Oke, langsung kita jabarkan. 2C dikurang ini min 5 kali 2 kali C kali X ya, berarti min 10 CX dikurang 5D ditambah 6CX kuadrat ditambah 6DX ditambah 6E sama dengan X kuadrat. Oke. Lalu kita pisah-pisahkan nih. Yang X kuadrat ketemu dengan X kuadrat. Mana ada X kuadratnya? 6C. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. 6C dikali X kuadrat. Oke. Kemudian mana yang ada X-nya nih? Ada 6D di sini ya. Tambah 6D. Ada lagi nggak? Minus 10. Minus 10C. Minus 10C dikali X ya kan. Kemudian sisanya tambah 2C yang belum ya. Kurang 5D tambah 6E sama dengan X kuadrat. Oke. Nah, X kuadrat ini kan kalau kita juga bisa tuliskan seperti ini kan, X kuadrat itu. Ini supaya pas ya. Sama kan bisa kita tulis 1 X kuadrat ditambah 0X tambah 0. Kan sama aja kan? Sama-sama X kuadrat kan? Oke, kita letakkan di bawah coba ya. Ini sama dengan 1 X kuadrat. Ini sama dengan bawah aja deh. Ini dicoret dulu. Sama dengan 1 X kuadrat tambah 0X tambah 0.
Oke. Nah, itu dengan demikian ya kita bisa melihat ini nih. 6C sama dengan 1. Ini kan sama-sama X kuadrat yang di sini. Ini sama ya kan? Ini X sama-sama X ketemu. Ini segini sama dengan 0 ya kan? Nah, maka kita bisa kesimpulkan 6C sama dengan 1. Udah dapat tuh. 6C sama 1. Kemudian 6D minus 10C sama dengan 0 ya kan? Kemudian 2C kurang 5D tambah 6E sama dengan 0. Nah, ini kan kita bisa pakai cara substitusi biasa ya. 6C sama dengan 1 berarti C-nya berapa nih? C sama dengan 1/6 kan? Oke. Nah, kemudian 6D kurang 10C sama dengan 0. Berarti 6D kurang 10. C kan 1/6. Dengan 0. Berarti D sama dengan 10/6 bagi 6. Berarti 10/36. Alias 5/18. Nah, kemudian yang belum apa yang belum? C udah, D udah. Yang belum ya. Dari sini E-nya nih. 2 kali 1/6 kan jadi 1/6. Dikurang 5. D-nya kan 5/18. Tambah 6E sama dengan 0. Oke. 2/6 dikurang 25/18 tambah 6E sama dengan 0. Berarti 6E sama dengan, nah ini pindah ke kanan semua ya. Oh, ini kok hilang sih? Pindah kanan semua. Penyebutnya kita samakan aja 18 ya. Kan 2/6 berarti itu 6/18 ya. Berarti 25/18. Ini minus, pindah kanan jadi plus ya. Terus plus jadi minus, kurang. Di sini 6/18. Berarti E sama dengan 19/18. Nah, terdapat CDE-nya. Kita masukkan ke persamaan ini berarti. Persamaan. Untuk IK-nya ya. Oke, berarti untuk IK-nya berarti Y sama dengan, tadi kan CD kok CD lagi. CX kuadrat tambah DX tambah E. Ini untuk IK ya, untuk IK. Nah, berarti kita masukkan Y sama dengan C-nya berapa? 1/6 ya. 1/6 X kuadrat ditambah D-nya 5/18 tambah E-nya 19/8. Oh, ini salah E-nya nih, maaf nih. Ini kan masih 6E ya. Ini masih 6E, berarti E-nya itu sama dengan 19 bagi 18 kali 6 berapa? 18 kali 6 108 ya, 108. Nah, E-nya segini. Berarti 19 dibagi 108. Nah, ini IK-nya nih. Nah, baru kita masuk ke langkah yang ketiga. Langkah ketiga kan persamaan umumnya ya. Persamaan umumnya ya sama dengan FK tambah IK. Ini solusi akhirnya. FK-nya berapa tadi? FK-nya kan tadi kita lihat FK ini ya. A E pangkat 3X tambah B E pangkat 2X. A dikali E pangkat 3X ditambah B kali E pangkat 2X. IK-nya berapa? Ini tambah 1/6 X kuadrat tambah 5/18X ditambah 19/108. Oke, ini jadi persamaan biasanya seperti ini ya. Solusi dari persamaan diferensial tadi seperti ini. Baik, itu contoh-contoh kasus yang matematika murni. Nanti kita selanjutnya akan masuk ke kasus yang sifatnya elektronik ya. Nanti kita simulasikan menggunakan LabVIEW dan Excel seperti biasa.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.